Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Sangat pasti dan sangat benar. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Lalu orang ini langsung berkata kepada saya sebagai kesimpulannya, jadi semua orang Kristen pasti masuk surga. Saya bilang semua pengikut Kristus pasti masuk surga. Tetapi tidak semua orang Kristen. Karena kalau kita mau jujur, akhirnya kita lihat juga buktinya banyak orang Kristen yang kawin cerai. Buktinya ada banyak orang yang agamanya Kristen, tapi hidupnya dengan perzinahan. Agamanya Kristen, tetapi hidupnya nipu, terlibat obat terlarang, terlibat penyelundupan, dan segala sesuatu yang jahat. Nah, lalu pertanyaan kita, loh apa ini kalau begini? Apa perbedaannya antara pengikut Kristus dengan memiliki agama Kristen? Karena dengar baik, kalau kita memiliki agama Kristen, itu kan hanya sesuatu yang berasal dari dunia ini. Kita dilahirkan dari ibu yang kebetulan Kristen, sehingga otomatis kita Kristen. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengikut Kristus adalah keputusan dan perubahan status. Kenapa? Karena waktu kita mengikut Kristus, Alkitab berkata kita dilahirkan kembali bukan lagi oleh daging dan darah, tetapi oleh roh dan firman. Artinya sekarang kita diubahkan lewat kelahiran baru dan kita berasal dari Allah. Dan Alkitab berkata apa yang berasal dari darah dan daging akan binasa, tapi apa yang berasal dari Allah akan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Berarti sekedar memiliki agama Kristen gak cukup, karena itu hanya baru berasal dari dunia ini. Tapi waktu kita menjadi pengikut Kristus, berjalan setia dengan Dia, kita diubahkan, dilahirkan kembali. Dan pada saat itu haleluya, kita diubahkannya sehingga kita berasal dari Allah. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kembali kepada kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menempatkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, badai demi badai, kita tidak akan goyah. Karena firman Tuhan adalah kota benteng yang teguh bagi kita. Haleluya. Program ini sedang berbicara tentang berasal dari Allah. Saya terlalu percaya bahwa kekristenan bukan sekedar agama. Karena agama itu upaya manusia mencari Allah. Tetapi kekristenan adalah upaya Allah mencari manusia. Dan yang indah bukan hanya Allah mencari manusia, tapi Allah memberi kuasa kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai anak-anaknya, sehingga kita yang diselamatkan oleh Kristus bukan sekadar kita punya agama Kristen, tetapi kita adalah orang-orang percaya yang berasal dari Allah, yang hidup dengan benih ilahi dan berjalan dalam kemuliaan kuasa-Nya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita hari ini sedang terambil dari Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal 5 mulai dari ayat yang ke-26. Saudara-saudara yang mau ambil Alkitab, saudara, saya beri kesempatan untuk itu. Atau mungkin saudara mau ambil alat tulis, catatan saudara untuk saudara mencatat, karena memang saudara sudah punya buku yang spesial untuk program ini. Haleluya, saya memuji Tuhan untuk itu. Dan doa saya sehingga sungguh setiap firman Tuhan yang disampaikan betul-betul berbuah, tertanam, mengubahkan hidup kita dan mencurahkan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Haleluya. Kisah Rasul pasal 6 ayat 26, demikian firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak
menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dia yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ayat yang ke-39 menarik perhatian saya, dikatakan, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka sedang mempersoalkan sekarang sesuatu yang sebetulnya is very simple. Mereka melihat, loh, kok pengajar ini dengan penuh mujizat, dengan kuasa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab menggambarkan dengan jelas bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia mengajar dengan kata-kata yang indah. Dia memiliki pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Tetapi kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi kuasa Allah menyertai. Nah, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan sekedar, oh ya saya punya agama. Tapi hidup Kristen adalah dari mana saya berasal. Apakah saya masih hidup dalam kekristenan daging, atau saya berasal dari roh Allah. Karena orang-orang yang berasal dari roh Allah akan menang dan menundukkan daging ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari beberapa hal menarik di sini. Yang pertama saya pelajari bahwa orang yang berasal dari Allah kuat dalam tantangan. Kenapa berasal dari Allah kuat menghadapi tantangan? Karena kalau kita hanya berasal dari dunia ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah tantangan kita gampang goyah, kita di tengah tantangan gampang rapuh imannya. Tapi kalau kita tahu bahwa saya ini kan berasal dari Allah, Allah kan sudah menebus dosa saya kan sudah diampuni, kuasa kan sudah diberikan, Roh Kudus kan sudah ada dalam saya. Berarti tantangan sebesar apapun, saya kuat menghadapinya karena damai sejahtera yang Dia berikan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari bahwa orang yang berasal dari Allah selalu akan melihat mujizat. Saya ulangi sekali lagi, selalu akan melihat mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rasul-rasul ditangkap, rasul-rasul dianiaya, selalu ada mujizat. Mereka sudah siap untuk dibunuh, tetapi apa yang terjadi? Gamaliel bilang jangan, karena siapa tahu mereka itu berasal dari Allah. Kalau mereka berasal dari Allah, kita tidak bisa membinasakan mereka. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dari sini bisa terlihat dengan jelas bahwa pengajaran Kristus, pengajaran yang sangat luar biasa. Karena di tengah tekanan bagaimanapun, akhirnya apa yang terjadi? Pengajaran itu memberkati banyak orang. Kenapa? Karena mereka membangun orang-orang yang bukan hanya punya agama, tapi orang-orang yang berasal dari Allah, sehingga mereka lihat mujizat demi mujizat. Mereka tadi sudah mau ditangkap, ada jalan keluar. Gamaliel memberi usulan yang luar biasa, sehingga mereka dibebaskan kembali. Jadi sekali lagi saya ulangi, bahwa yang pertama, orang yang berasal dari Allah itu kuat dalam tantangan. Yang kedua, orang yang berasal dari Allah selalu akan melihat mujizat dalam hidupnya. Dan yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, bahwa orang yang berasal dari Allah tidak dapat ditundukkan oleh dunia ini. Dunia mau berbuat
apa saja terhadap mereka. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menarik perhatian saya, dunia tidak dapat menundukkan mereka. Kenapa dunia tidak dapat menundukkan mereka? Alkitab sudah dengan tegas bilang, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kembali melalui program ini kita diingatkan, sebetulnya saya ini siapa? Apakah saya cuma hanya orang yang beragama, dan dengan agama saya berusaha untuk kuat dalam menghadapi tantangan? Atau kita bilang, Tuhan, agama gak bisa menyelamatkan saya. Kalau agama bisa menyelamatkan, Engkau kan tidak perlu turun dari sorga, tinggalkan sorga, mati, curahkan darah. Karena darah itulah satu-satunya kepastian untuk saya sampai kepada kemuliaan dan kuasa Allah. Nah, waktu kita cuma punya agama, apa yang terjadi, kekristenan kita terasa membosankan. Tapi waktu kita menyadari bahwa kita berasal dari Allah, di sini kemuliaan Tuhan menguasai hidup kita. Jadi sekali lagi saya ulangi, apa itu berasal dari Allah? Yang pertama, orang yang berasal dari Allah adalah orang yang kuat dalam tantangan. Kenapa? Karena dia nggak menghadapi dengan kekuatannya sendiri. Roh Kudus di dalam dia memampukan dia. Lalu yang kedua, ingat, orang yang berasal dari Allah selalu dia lihat mujizat. Dan yang ketiga, orang yang berasal dari Allah tidak dapat ditaklukkan oleh dunia. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika hari ini saudara menyebut diri sebagai orang percaya, tapi kalau saudara gak kuat dalam tantangan, saudara gampang murtad, gampang jatuh bangun, bahkan gampang menghalalkan segala cara, ayo mari masuk lebih dalam dengan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menguasai hidup saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau bukan hanya punya agama, tapi saya mau jadi orang percaya yang berasal dari Allah, yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Dari situ saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, ingat baik Tuhan, mungkin selama ini kau menjadi orang percaya gak lihat mujizat. Saya beragama Kristen tapi nggak lihat mujizat dalam hidup saya. Tapi Tuhan, hari ini saya mau menjadi orang percaya yang berasal dari Allah, yang hari demi harinya penuh dengan mujizat. Dan ingat, mungkin hari ini sudah berkata, Tuhan, saya ini orang percaya kok, saya ditundukkan terus dengan hawa nafsu dunia. Saya ingin sekali lepas kebiasaan-kebiasaan buruk, tapi kayaknya ikatan itu begitu kuat. Lalu hari ini kita bilang, Tuhan, saya tidak mau berjalan dengan agama, tapi saya mau berjalan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Karena agama itu adalah simbol dari iman kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, simbol tanpa iman yang sebenarnya gak punya arti apa-apa. Tapi kalau iman itu kita kembangkan dalam hidup kita, dan iman itu akan memampukan kita sehingga kita gak bisa ditundukkan oleh dunia, tetapi kuasa kemuliaan Allah menyanggupkan kita untuk menghadapi dan menaklukkan dunia ini bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya tahu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Mungkin saudara berkata, saya ini Kristen bertahun-tahun, tapi itu seperti kosong gitu. Tapi Tuhan, mulai hari ini saya mau masuk lebih dalam sehingga saya berasal dari Allah, beroleh kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa buat yang sakit, yang berbeban berat, buat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada karena membutuhkan kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, jamahan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bangkitkan, kuatkan, tangguhkan kami untuk kami melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, beriman, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.